Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Semakin indah bagi-Mu Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu.
bagimu Tuhan. Demikian Tuhan, kerinduan kami selalu makin hari makin indah. Hidup kami, karakter kami di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bimbing bentuk kami melalui kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama dan pimpinan daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas pasal 20, 27 sampai 40. Judul perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nats tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di dalam Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam perikop ini dikisahkan beberapa orang Saduki bertanya kepada Yesus, "Bagaimana sekarang dengan perempuan itu yang telah bersuami berganti-ganti pasangan dari saudara bersaudara sesuai hukum Musa? Siapakah di antara orang-orang itu yang akan menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Pertanyaan itu timbul bukan karena keingintahuan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Mereka hanya ingin mendapatkan peneguhan atas kepercayaan yang mereka anut. Perlu dipahami, orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka berharap melalui pertanyaan yang diajukan, Yesus akan mengakui ajaran mereka dan tidak mengakui tentang kebangkitan orang mati. Dengan pertanyaan itu, mereka ingin Yesus melegalkan ajaran mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada waktu itu, masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 golongan. Pertama, golongan Farisi yang sangat detail dalam mentaati perintah Taurat. Lalu ada juga golongan kedua, yaitu golongan yang disebut Eseni, yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi.
Dan yang ketiga adalah golongan Saduki yang terkesan lebih liberal, memahami Taurat dengan kebebasan, dan mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Yesus berkata, "Ya, Tuhan bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di dalam Dia semua orang hidup." Ya, ayat 38 tadi Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dengan penjelasan ini, Yesus hendak mengatakan bahwa orang Saduki berpikir menurut pikiran manusia yang masih hidup di bumi dan mempersoalkan hubungan suami istri, padahal di surga orang-orang hidup dalam hubungannya yang berbeda sama sekali, dalam pengertian dengan keadaan yang sama sekali baru. Yesus menjawab orang Saduki ini dengan memakai landasan yang sama, yaitu kitab Musa. Yesus memperlihatkan bahwa kebangkitan itu ada, sebab Allah Musa adalah Allah orang yang hidup. Konsep Allah yang hidup menjadi dasar kebenaran yang dipakai Yesus untuk membuktikan adanya kehidupan setelah kematian. Jadi setelah kematian ada orang-orang yang terus hidup kekal. Di alam kekekalan, keabadian, manusia sudah sempurna dan tidak ada unsur-unsur hasrat hawa nafsu duniawi yang melekat pada dirinya. Karena itulah manusia tidak mengawinkan dirinya. Berkat apa yang kita peroleh hari ini, Bapak Ibu? Taurat Tuhan adalah firman Tuhan yang harus kita taati. Tetapi sebagai orang percaya kita mentaatinya berdasarkan Injil, pengajaran Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menjadi orang yang liberal, memahami Taurat Tuhan hanya dengan pemikiran kita sendiri, kebebasan kita. Kita harus mendasarkan kepada ketaatan kita akan pengajaran di dalam Yesus Kristus. Dalam perikop hari ini kita diajar tentang kebangkitan dan hidup kekal. Ada sesuatu yang sangat berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Kita hidup untuk Allah. Di dalam kekekalan kita hanya hidup untuk Allah. Di dalam kesempurnaan yang kita terima nantinya, kita hidup untuk kemuliaan nama Allah. Mungkin secara logika kita masih belum bisa secara sempurna memahami hal ini, tapi kita bisa belajar dengan mulai memprioritaskan hidup kepada Tuhan. Hingga satu saat kita semua ada dalam kekekalan, kita sudah memahami itu bagaimana hidup bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, juga hari yang baru. Bapa, ajar kami hidup seturut kebenaran-kebenaran-Mu, seturut pengajaran yang sehat yang Tuhan Yesus ajarkan, dan seturut pimpinan Roh Kudus. Kami tidak menggunakan firman untuk kepentingan diri kami atau pemikiran kami. Sebaliknya, Tuhan, kami mau belajar sehati sepikir dalam kami menghidupi kehidupan ini sesuai dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami hidup seturut kehendak dan firman Tuhan. Pada hari ini kami bawa dalam doa gereja Tuhan dan juga hamba-hamba-Mu, juga misi penginjilan. Kami berdoa supaya gereja-Mu Tuhan menjadi wadah untuk jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman percaya, dalam pengajaran yang sehat. Oleh sebab itu urapi hamba-hamba-Mu dalam mereka mempersiapkan diri, dalam mereka membina umat Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu dalam pengurapan-Mu menangkap isi hati-Mu Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan dan menjalankan pelayanannya seturut dengan firman-Mu.
Kami berdoa untuk program-program gereja yang ada, supaya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana gereja adalah miniatur kerajaan Allah di bumi ini. Kami menghadirkan kerajaan Allah di bumi, yaitu nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai daripada Tuhan firman-Nya yang dihidupi di bumi ini melalui gerejamu, menyatakan kasih, kuasa-Mu, dan kemuliaan Tuhan. Berkati para pengurus gereja, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus semuanya Tuhan, mengelola gereja dengan baik sehingga umat Tuhan bertumbuh dalam iman percaya, kudus dan layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Demikian kami juga berdoa untuk misi penginjilan, badan-badan misi, hamba-hamba Tuhan, para misionari yang ada di garis depan di ladang Tuhan, memberitakan Injil, menyatakan kerajaan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, jaga lindungi mereka Tuhan, sertai pelayanannya, supaya melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan diselamatkan. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.